Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'lil al-jannati wal jannah wa yaqana bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa fatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمراتهم بالعافية والسلامة ثم الفاظ صاحب الكتاب السيد أحمد المرزوقي ثم إلى صاحب الشريعة ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى شريف نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإحسان على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطفه والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain wa maftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah kita bahas tentang silsilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut mauliduhu bi Makkatal Amina wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Wajib setiap orang mukallaf meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Makkah. Dan diutus di kota Makkah dan wafat di kota Madinah dan dimakamkan di rumah istri beliau Sayyidatu Aisyah.
Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah di sebuah gang kecil yang dikenal dengan Zukak al-Mudakkak, di sebuah rumah milik Aqil bin Abi Thalib. Di rumah siapa? Sepupunya. Sekarang tempat lahirnya Nabi Maulid sudah jadi apa? Perpustakaan. Dulu dijadikan masjid. Disebut namanya masjid apa? Mudakkak. Beliau dilahirkan di tahun Gajah pada saat terbitnya matahari pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Ini juga khilafnya ulama. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Sayyidina Abbas menyatakan bahwa Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi pada hari Senin, hijrah ke kota Madinah pada hari Senin, masuk kota Madinah pada hari Senin, dan wafat pula pada hari Senin. Diriwayatkan kakek beliau Sayyidina Abdul Muthalib bermimpi melihat rangkaian perak yang keluar dari tubuhnya dan menerangi seluruh alam. Salah satu ujungnya ada di langit dan ujungnya sampai ke bumi. Ujung lainnya ada di belahan timur, ujung lainnya pula ada di belahan negeri yang barat. Kemudian rangkaian perak itu kembali menjelma menjadi pohon, dan setiap daunnya bercahaya. Penduduk seluruh belahan bumi timur dan barat bergantung di atas pohon tersebut. Kata ahli tafsir bahwa dari keturunannya akan lahir seorang bayi yang ajarannya akan diikuti oleh seluruh penduduk bumi dan penduduk langit akan memujinya. Ini bagian ilhamnya. Makanya Sayyidina Abdul Muthalib juga ikut menamai Nabi, ibunya juga menamai Nabi dari ilham-ilham yang mereka terima. Para ulama menyatakan bahwa saat Nabi dilahirkan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Di antaranya ketika Rasulullah lahir, ibunya Siti Aminah melihat cahaya yang keluar dari dirinya menyinari dan menyebar sehingga melihat istana-istana di negeri Syam. Ketika beliau mengangkat kepalanya mendongak dengan melihat ke langit, Rasulullah lahir dalam keadaan sujud, kemudian mendongak kepalanya ke atas, sudah dalam keadaan berkhitan. Ketika beliau lahir, terguncanglah istana-istana sehingga banyak balok-balok atau puncak-puncak istana yang pada berjatuhan. Ketika beliau dilahirkan, api sesembahan negeri Majusi yang disembah beribu-ribu tahun padam tanpa ada sebabnya. Sampai mereka berusaha menghidupkannya lagi, tapi tidak mampu dihidupkan. Kemudian danau tempat sesembahan di negeri Irak, danau yang dimuliakan, kering. Kemudian langit yang dijaga malaikat, kemudian bintang-bintang meteor dilemparkan kepada setan-setan yang mendekat, langit ditutup seketika. Yang biasanya jin-jin pada naik untuk mengintip khobar-khobarnya malaikat,
jin tidak bisa lagi naik ke langit, maka jin-jin itu dilempari dengan meteor-meteor oleh para malaikat. Mata beliau dapat melihat sehingga memandang ke arah langit. Beliau dilahirkan dalam keadaan tali pusarnya sudah terpotong, jari-jari tangan tergenggam, dan jari telunjuknya terbuka menunjukkan makna wahdaniyah. Dinamakan dengan Makkatal Aminah. Apa disebut dengan Aminah? Yaitu kota yang aman, yang mana Allah menunjukkannya dengan hadza baladil amin, kota yang aman. Begitu juga Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam mendoakan wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan. Hingga kota Mekah dijaga oleh Allah, disebut sebagai tanah haram dan tidak boleh berperang di Mekah, tidak boleh mengganggu binatang-binatang di sana, tidak boleh memotong pohon-pohonan di sana. Ini menunjukkan kemuliaannya kota Mekah. Beliau lahir setelah perang Gajah. Perang Gajah itu perang di mana sebuah pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ini bukan mau dihancurkan, mau dipindahkan ke negeri Yaman karena iri dengan kemajuan kota Mekah. Jadi ingin Ka'bah itu dipindah ke Yaman. Setelah tahun Gajah, selang 50 hari Rasulullah dilahirkan. Ada yang mengatakan beliau dihitan setelah hari ke-7 dari kelahirannya oleh kakeknya. Kalau mau digabungkan dari dua khobar ini, maka Rasulullah lahir dalam keadaan berhitan tapi belum sempurna, kemudian kakeknya menyempurnakan khitannya. Ada mengatakan beliau dikhitan oleh malaikat Jibril pada hari saat hati beliau dibedah, ketika masa beliau disusui oleh Siti Halimah. Diriwayatkan saat beliau lahir, beliau mengucapkan Jalalu Rabbiyar Rafi', keagungan Tuhanku yang maha tinggi. Ada lagi mengatakan Kil. Nabi mengatakan pada hari lahirnya, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan riwayat pula tempat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir dari perut ibundanya. Artinya datang wanita-wanita yang mulia yang menolong kelahiran Rasul, yang mana kelahiran Rasul bukan dari tempat yang biasa lahir, tapi lahir dari perut ibundanya, dikeluarkan langsung kayak operasi sesar.
Ada yang mengatakan pula beliau lahir di tempat yang biasa. Ada yang mengatakan beliau lahir dari bawah pusar ibundanya. Ketika ibundanya hamil, maka ibundanya mengalami hal-hal yang khusus, yaitu ibundanya tidak pernah mendapati beban yang sangat berat. Kalau perempuan kan seringkali kalau mau hamil nyidam. Ini nggak pernah, ini udah nyidamnya yang susah-susah lagi. Tengah malam pengen jengkol, tengah malam pengen mangga, udah dibeliin mangga nggak mau, mangganya yang nyolong aja, repot. Bayinya aja ngerepotin, maksudnya belum lahir udah ngerepotin. Rasulullah nggak ada ngerepotinnya sama sekali. Jadi kehamilan Siti Aminah itu dengan kemudahan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau ceritakan panjang bagaimana riwayat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa baca dari buku-buku sirah, buku-buku sejarah tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Hajar, Siti Aminah pernah mengatakan, setelah ku lewati beberapa malam dan siang hingga penuh 9 bulan, maka aku merasakan apa yang dirasakan oleh para wanita ketika akan melahirkan. Dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui keadaanku, aku sendirian di rumahku. Sedangkan Abdul Muttalib sedang tawaf di Ka'bah. Ia tidak mengetahui kehamilanku yang terakhir. Maka aku melihat seekor burung yang paruhnya dari yakut berwarna merah. Kemudian burung itu menutupi kamarku dengan sayapnya yang seperti zamrud hijau. Kemudian keluar dari tengah-tengah tiangnya rumah beliau beberapa wanita-wanita mulia. Di antaranya siapa? Istrinya Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian ibunya Nabi Isa, kemudian wanita-wanita yang mulia membantu persalinan Siti Aminah. Beliau dikuburkan di kota Madinah, artinya kota Thaibah, kota yang terbaik, karena kedua kota itu Mekah dan Madinah adalah kota yang terbaik atau tanah yang terbaik. Ulama berbeda pendapat mengatakan bahwa menurut tiga imam, Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad mengatakan bahwa kota Makkah lebih utama dari Madinah, sedangkan pendapat Imam Malik kota Madinah lebih utama dari kota Makkah.
perselisihan itu di dalam melihat bahwa tanah yang mulia adalah tanah yang menyimpan tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Dan jika tidak atau bukan masalah itu, maka kota Mekah lebih utama daripada langit dan bumi seluruhnya. Jadi Madinah menjadi kota yang mulia karena di situ ada tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa di antara kekhususan nama Mekah apabila dituliskan di keningnya orang yang sedang mimisan, yang keluar darah dari hidungnya, diambilkan dari darah itu kemudian dituliskan di keningnya Makkata wasatul biladi wallahu ra'ufu bil ibad, maka seketika darah itu akan berhenti. Demikian yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Baijuri. Adapun kota Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kota tempat di mana Rasul membangun Islam sampai menjadi negeri, menjadi negara yang besar, hingga Nabi berdakwah pula menyelesaikan dakwah dari Mekah ke kota Madinah. Nabi di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun, dan pada akhir hayatnya Nabi sakit dan dikuburkan di rumah istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina. Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan sebelum wahyu 40 tahun dan umur beliau lewat dari 60 tahun, yaitu Nabi mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun. Apa wahyu itu? Wahyu adalah pemberitahuan dari Allah kepada orang yang diangkat menjadi nabi dengan perkara agama atau sebuah berita sebagian umat terdahulu dan sebagian perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi nggak harus wahyu itu berupa hukum-hukum agama, enggak, karena bisa aja wahyu datang kepada seorang nabi yang itu berita khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu kepada umumnya para nabi. Wahyu turun dalam 3 cara. Yang pertama turun melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua wahyu turun min warail hijab, turun dari belakang hijab. Yang ketiga wahyu turun langsung diberitakan kepada seorang nabi. Yang pertama wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril ini umumnya rata-rata dimiliki oleh para nabi, semua wahyunya turun melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua wahyu min wara'il hijab, yaitu wahyu yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa naik ke gunung Tursina, maka Allah mewahyukan kepada beliau tanpa Nabi Musa melihat kepada Allah. Wahyunya langsung dari kalamnya Allah, tapi Nabi Musanya nggak melihat Allah. Itu maknanya Allah kalam dengan Nabi Musa min warail hijab. Nabi Musanya ada hijab, tapi kalamnya sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga wahyu yang khusus, yaitu yang langsung disampaikan dari Allah kepada nabinya dengan perjumpaan, yaitu wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari hadis Imam Bukhari dari Siti Aisyah, bahwa Siti Aisyah berkata, awal mula diturunkannya wahyu kepada Rasulullah adalah mimpi yang indah atau mimpi yang benar. Dalam riwayat lain mengatakan mimpi yang benar termasuk bagian dari 46 perkara kenabian. Ada pula hadis yang mengatakan pengangkatan kenabian telah selesai dan tetap ada berita gembira. Maka ditanyakan, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Kemudian setelah Rasulullah mendapatkan mimpi yang pertama itu, Rasulullah SAW berkhalwat menyendiri di Gua Hira, yaitu di Jabal Nur. Jaraknya antara Gua Hira dan kota Mekah adalah 3 mil dan berada di sebelah kiri orang yang berjalan dari Mekah ke Mina. Gua Hira termasuk juga tanah haram. Nah, tanah haram itu jaraknya mencapai 20 kilo, bukan hanya kota Mekah. Jadi Rasulullah bertafakur, bertahanus di kota, di mana? Di Gua Hira. Itu beribadah sebelum turunnya wahyu, dengan berpikir tentang makhluknya Allah dan memberi makan orang-orang miskin sebelum Rasulullah orang-orang miskin.
Rasulullah bertahannus itu berkhalwat atau tafakkur beberapa hari dan malam sebelum kembali ke keluarganya, ke rumah istri beliau. Dan ketika bekal makanannya habis, maka beliau akan pulang mengambil bekal lagi dan kembali lagi ke Gua Hira. Itu dilakukan selama 1 bulan setiap tahunnya. Maka permulaan sebelum turunnya wahyu, Rasulullah menjauhi keramaian masyarakat hingga dari kerabatnya, harta dan keluarga. Beliau fokus berzikir dan memutuskan hal-hal keduniaan. Beliau tidak melewati pohon dan batu kecuali ada suara yang berucap dengan jelas, "Assalamu alaika ya Rasulullah." Kemudian beliau melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada seorang pun, sehingga datanglah wahyu kepada beliau pada hari Senin. Ada yang mengatakan tanggal 17, 18 atau 19, ada yang mengatakan pada bulan Rajab, ada yang mengatakan pula pada Rabiul Awal pada umur beliau 40 tahun ketika berada di dalam Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam. "Gembiralah wahai Muhammad, aku adalah Jibril, dengan kamu adalah utusan Allah kepada umat ini." Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra," bacalah. Maka menjawab, "Ma ana biqori." Maksudnya ini bukan menolak membaca, melainkan ma'ana biqori, ada yang mengatakan aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril memegang dan mendekap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga aku merasa kepayahan, kata beliau, lalu melepaskanku. Kemudian Jibril mengatakan yang kedua kalinya, "Bacalah." Maka aku menjawab kembali, "Ma'ana biqori." Kemudian Jibril memegang dan mendekapku untuk kedua kalinya hingga aku merasa kepayahan, lalu melepaskanku kembali. Kemudian Jibril mengatakan yang ketiga kalinya, "Bacalah." Lalu beliau membaca, mengatakan pula, "Ma'ana biqori." Kemudian Jibril mendekapku yang ketiga kalinya hingga aku merasa kepayahan, lalu melepaskanku. Kemudian Jibril baru mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Kemudian Jibril menghentakkan tumit kakinya ke tanah hingga air keluar, maka Rasulullah berwudu. Setelah Jibril mengajari tata cara wudu, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat mengikuti Jibril alaihissalam. Maka ini mengatakan ini menjadi wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa itu Rasulullah usianya 40 tahun. Kemudian Rasulullah berdakwah menyampaikan apa yang mendapatkannya kepada Siti Khadijah,
Kemudian dalam pembahasan Imam Ar-Razi itu dibuktikan itu apakah itu betul-betul wahyu dari Jibril ataukah dari setan. Siapa yang bisa membuktikan? Maka itu dalam pembahasan Imam Ar-Razi panjang pembahasannya, membuktikan bahwa yang turun kepada Rasulullah itu betul-betul malaikat Jibril alaihissalam. Hingga Siti Khadijah membawanya ke rumah sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, menceritakan bahwa Rasulullah melihat Jibril mendapatkan wahyu begini. Dari kata Waraqah ada namus, itu adalah namus yang datang kepada Musa alaihissalam. Jadi di Bani Israel Jibril dikenal dengan nama namus. Kemudian Siti Khadijah mengatakan kalau nanti Jibril datang lagi, beritahu aku. Maka ketika datangnya yang kedua kali malaikat Jibril, Siti Khadijah keluar dengan keadaan Siti Khadijah di dalam rumah Rasul membuka auratnya, maka Jibril keluar dari pintunya. Kata Rasulullah, Jibril keluar ketika melihatmu wahai Khadijah, maka menunjukkan itu betul-betul malaikat. Malaikat nggak senang melihat wanita yang terbuka auratnya. Maka kemudian Khadijah menyatakan itu betul-betul malaikat, bukanlah setan. Kalau setan melihatnya begitu, ada yang mengatakan lagi Allah mengutus Rasulullah ketika berusia 43 tahun. Jadi kenabian telah lebih dahulu dengan turunnya Iqra. Dan Rasulullah dengan perintah untuk memberi peringatan kepada manusia ketika turunnya surat Al-Mudassir. Di Al-Mudassir ini perintah menjadi Rasul. Iqra itu perintah menjadi Nabi. Maka beliau ada masa kekosongan wahyu atau fatra adalah beliau seorang Nabi, bukan seorang Rasul. Ada ulama mengatakan bahwa kenabian dan kerasulannya berbarengan. Sebelumnya ayat Al-Mudassir adalah penjelasan dari maksud surat Iqra. Dengan membacanya kemudian Rasulullah menetap setelah diutus di kota Mekah selama 13 tahun, yang kemudian terus-menerus diberikan wahyu kepada beliau. Dan ini dengan menghitung jumlah tahun, karena masa kekosongan wahyu itu 3 tahun. Dari jumlah 13 tahun, inilah pendapat yang paling sahih. Dan diriwayatkan bahwa sungguhnya Rasulullah tinggal di kota Mekah setelah diutus selama 10 tahun. Dan ini pendapat yang dipahami atas dasar selain masa kekosongan wahyu 3 tahun. Jadi selama 40 tahun mendapatkan wahyu, kemudian kosong selama
3 tahun, setelah 3 tahun barulah turun wahyu berikutnya selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itulah baru Nabi mulai menyampaikan berita-berita apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Usia beliau di kota Mekah itu ketika itu 40 tahun, berdakwah selama 13 tahun, di kota Madinah selama 10 tahun, maka usia beliau 63 tahun. Inilah yang harus diketahui oleh setiap orang mukallaf. Nabi mendapat wahyu usia 40 tahun. Beliau meninggal usia 63 tahun. Bagaimana seorang muslim kok sampai tidak mengetahui apa yang terjadi pada nabinya? Maka ini kebangetan namanya. Hingga sampai dibikinkan lagu, dibikinkan naldom biar mudah untuk dihafalkan tentang bagaimana kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga seorang itu akan tahu bagaimana riwayat tentang tuannya, riwayat tentang orang yang dimuliakannya, bukan hanya tahu namanya tapi nggak tahu Nabi Muhammad itu dari mana, lahirnya di mana, berapa usianya, kapan wahyu itu turun. Maka ini penting bagi tiap-tiap orang muslim untuk mengetahui hal tersebut. Maka Rasulullah mengetahui akhir-akhir beliau akan wafat ketika turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah tahu bahwa ini sudah mendekati masa ajalnya. Ketika turun lagi surat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam, artinya semua sahabat bergembira, menunjukkan bahwa wahyu sudah sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beberapa sahabat, di antara sahabat Abu Bakar, beliau menangis. Orang pada nanya, Abu Bakar, ini masa gembira, Nabi telah sempurna. Abu Bakar, iya, kalau agama sudah sempurna berarti tinggal Rasulullah akan pulang ke Rafiul A'la. Masanya Rasulullah sudah akhir menjadi Rasul berarti. Maka beliau menangis karena cerdasnya beliau melihat tanda yang diberikan atau tanda yang turun dari wahyu-wahyunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah mendekati wafatnya, beliau sakit di rumah Maimunah. Istri beliau bernama Maimunah. Maka beliau keluar dari pemakaman Uhud. Lalu beliau melakukan sholat jenazah. Kemudian ketika sakitnya semakin parah, semakin berat, beliau minta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumah Siti Aisyah. Maka semua istrinya menyetujuinya, kemudian dipindahkan ke rumah Siti Aisyah. Ketika Rasulullah mulai sakit, Rasulullah menunjuk Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan sebagai imam
sholat. Maka ini jadi tanda bahwa Abu Bakar itu diriwayatkan akan menjadikan penggantinya Rasulullah setelah beliau wafat. Ini isyarah walaupun Rasulullah nggak mengatakannya secara langsung, tapi ketika ada penunjukan sebagai imam sholat, maka menunjukkan bahwa Abu Bakar sudah memiliki semua persyaratan untuk menjadikan penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai kepada masa akhirnya Rasulullah SAW. Beliau meninggal di rumah Siti Aisyah, dan di mana Nabi meninggal disitulah beliau dikuburkan. Jadi Nabi itu nggak pernah digotong-gotong kemana-mana, enggak. Kalau meninggal di situ, ya dikuburkan pula di situ. Ini khusus untuk kenabian. Jadi kalau ada orang yang meninggal kemudian dipindahkan ke sono kemari, karena memang ada kubur yang khusus untuk kuburannya orang-orang mukmin, jadi dikuburkan di tempat yang khusus. Jadi kalau orang sudah dikuburkan, ya nggak usah dipindahkan lagi ke tempat yang lainnya. Ulama berbeda pendapat tuh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi orang yang dikubur meninggal di suatu kota, maka dikuburkan pula di kota itu kalau bagi kita gitu loh. Bukan dikuburkan di kota yang lainnya. Jadi meninggalnya di Jakarta, dikubur di mana? Ya di Jakarta. Itu sunnahnya begitu. Kalau Nabi meninggal di rumahnya, maka dikubur pula di rumahnya. Nah, kalau ada yang meninggal di Jakarta dibawa pulang, dibawa kemana? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh asalkan punya beberapa persyaratan. Ini dalam ilmu fikih dibahas secara mendetail bagaimana tentang hukumnya orang yang membawa meninggal jenazah dibawa ke tempat yang lain selain tempat dia meninggal. Kalau kita mau ikut aturan, yang meninggal di sini dikuburkan di sini. Ini yang wajib diketahui tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai menerima wahyu yang pertama sampai beliau meninggal. Maka seseorang itu ketika mau mengetahui lebih detail, maka beliau akan bisa membaca, mereka akan membaca kitab-kitab sirah. Banyak kitab-kitab sirah yang ditulis oleh para ulama yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa baca kitab-kitabnya para ulama. Di antaranya kitab yang ditulis siapa? Imam Jalaluddin Suyuti, Imam kitab sirah yang direkomendasikan yang sering kita baca. Sampai yang terakhir nulis kitab sirah, Quraisy Shahab juga nulis tentang bagaimana sirahnya Nabi Muhammad SAW, dari mulai kitab yang tipis sampai kitab yang berjilid-jilid. Jadi bisa baca bagaimana riwayat hidupnya Nabi Muhammad SAW. Maka riwayat ini penting untuk kita hingga kita bisa membangun perasaan bagaimana merasakan perjuangannya Rasulullah SAW. Bukan hanya tahu Rasulullah Nabi yang hebat, tapi bagaimana susahnya, bagaimana perihnya, bagaimana beratnya, bagaimana perjuangan beliau. Kita bisa ikut merasakannya ketika kita bisa membaca riwayat-riwayat beliau secara mendetail dari kitab-kitabnya para ulama. Kemudian setelah selesai membahas ini, kita akan masuk membahas tentang
keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seorang Muslim juga diwajibkan mengetahui tentang siapa saja anak-anak Rasulullah, siapa saja putra-putrinya Rasulullah, siapa saja istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tidak mengetahui keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan mengetahui ini kita akan bisa menjadikan nama-nama mereka sebagai nama-nama untuk anak-anak kita. Kita seringkali memberi nama anak kita hanya mengambil dari kumpulan nama-nama yang baik. Oh, namanya keren, oh namanya bagus, namanya istimewa, tapi nama-nama itu tidak mempunyai sejarah. Artinya nama-nama itu tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang soleh atau orang-orang yang solehah, hingga tidak ada bekasnya nama-nama itu untuk anak-anak kita. Beda kalau kita pakai nama-nama itu dari nama-namanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia. Dengan nama itu pula kita berharap anak kita dijadikan seperti mereka yang mulia, gitu loh. Jadi nggak hanya pokoknya ini namanya ngambil dari kumpulan buku nama-nama nama-nama yang baik. Ini artinya aja baik semua. Iya, artinya baik, namanya baik, tapi tidak menjadi doa yang baik. Beda kalau kita mau menggunakan nama itu diambil dari nama putranya Rasulullah, putrinya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah, maka akan membawa keberkahan, karena nama-nama itu juga merupakan nama-nama yang bisa menjadikan suri tauladan, menunjukkan betapa cintanya kita sama Rasulullah, hingga nama anaknya kita jadikan sebagai nama-nama anak kita, istri beliau menjadi nama-nama anak-anak kita. Ini isinya adalah nama-nama yang mulia. Kita besok hari apa sih? Besok malam apa? Besok malam Jumat. Kita akan ceritakan panjang nanti tentang putra-putra beliau besok insya Allah. Wasab'atun auladuhu faminhumu salatatun minadz-dzukuri tubhamu qasim wa abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini dzayulaqabu atahu Ibrahimu min Sariyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sitatun fahud bihim walijah wa arba'un minal inati tudhkaru ridwanu rabbi li jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra wa ba'luha Ali wa ibnahuma sibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthum zakat radiyah. 7 putra putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada 3 laki-laki dan 4 perempuan. Maka kamu harus kenal ini putranya Rasulullah. Ini menurut pendapat yang paling sahih,
3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Yang pertama namanya Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Ini pendapat yang paling sahih. Ada lagi mengatakan bahwa ada lagi Thayyib, ada lagi Thohir. Kalau Thayyib dan Thohir mau dihitung sebagai nama berarti banyak dong. Ya, tapi pendapat yang sahih, Thayyib dan Thohir itu julukannya Abdullah. Kita akan ceritakan insya Allah besok tentang bagaimana putra putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Qasim, bagaimana kehidupannya Abdullah, bagaimana kehidupannya Ibrahim, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala lagha ashrafna fatub taghsil kulli hauba wa lana aurati amin raati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani Iril hillani wa kulli di mahabbah jiratin au suhbah muslimina ajma amina rabbi bil mustafa rasulina bi kulli suli sallallahu alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi ada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.